Odds on you've dropped a shit. They're nowhere close to a fighter of their caliber. Thanks, but I've got a day job. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Warrior. Dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Be ashamed to waste that beautiful in the storage business. This guy fucks us. A little truce with the hot way is starting to try. Lie to your face. She didn't know what would happen. You work for me. Will? Di awal film, Sam kembali memenangkan pertarungannya di atas kapal Barbaricos. Vega memberikan penawaran kepada Sam untuk membuktikan keahliannya di lokasi lain yang diikuti banyak petarung terbaik dari seluruh negeri. Dan bayarannya 10 kali lipat lebih besar dari lokasi ini. Sam menolak karena dia punya pekerjaan lain. Tak lama kemudian, Chow pun muncul. Dan seperti biasanya, dia tahu jika Sam dan Yongjun menjalankan bisnis rahasianya dengan Happy Jack. Hanya satu rahasia yang tidak diketahui Chow, yaitu hubungan sebenarnya antara Sam dan Mai Ling. Dia penasaran di awal kedatangannya ke negara ini. Chow melihat Sam dan Mai Ling saling membantu, terutama ketika Sam di penjara. Namun kali ini mereka berdua terlihat saling menjatuhkan. Tidak ada obsesi apapun dan Chow hanya ingin mengetahuinya. Yang jelas, selama Chow dan Mai Ling melakukan perang rahasia ini, mereka semua mendapat imbasnya. Mai Ling menemui Zing di markas Fung Hai. Dia datang ingin menagih setoran dari pemasokan opium yang masih kurang di bulan ini. Zing merasa tidak perlu membayar sisa 70 dolarnya karena sudah membantunya menyingkirkan kelompok gangster Swayze. Mai Ling menolak karena dia merasa tidak memintanya membantai mereka. Hari ini juga dia tunggu sisa uangnya, dan jika Zing tetap tidak mau membayar, Mai Ling menganggapnya telah melanggar kesepakatan dan dia akan mengeluarkannya dari bisnis opium. Zing tampak terkejut dan menyimpan amarahnya. Dia setuju lalu menawarkan susu kuda untuk diminum oleh Mai Ling. There's milk. Sebelum pergi, Leong melepaskan pukulan ke salah satu anak buah Zing. The pain means you. Sementara itu, Black marah besar kepada istrinya sendiri karena masih mempekerjakan gangster Tionghoa di pabriknya. Penny berkilah karena banyaknya ancaman kekerasan dan serangan bom, dia harus melakukan langkah ini. Black mengancam akan menarik kontrak proyek kota ini untuk selamanya. Di samping itu, Pat memberikan setoran uang sewa bulanan properti milik mereka kepada Toy. Pat tampak gusar karena didatangi polisi yang berkaitan dengan kasus kematian dua pengusaha yang bernama Timon dan rekannya. Dia khawatir polisi menemukan bukti bahwa Toy pembunuhnya dan dia sendiri akan ikut terseret. Setelah mendengar dua polisi itu bernama Lee dan Bill O'Hara, pemilik rumah bordil ini meyakinkan Pat jika mereka bukan masalah dan dia tidak perlu khawatir. Protect property. This American way. No? Should get back to work. Sementara itu, Lee sendiri kembali ke bar di mana dia dijebak lalu dirampok. Datang dengan pakaian dinasnya, Lee langsung beraksi memberi pelajaran kepada mereka. Just take it. Pelayan dengan rambut kriwilnya ini memberikan kembali uangnya. Berbeda dengan Bill yang sedang menagih hutang kasino kepada seorang pria bernama Edgar atas perintah Zing. Karena suaminya tidak berada di rumah dan tidak punya uang untuk membayarnya, wanita ini melepaskan pakaiannya agar Bill memberinya waktu untuk suaminya. Untung saja si Bill ini imannya kuat juga. Dia marah lalu keluar dari rumah ini. Singkat cerita, Bill mendapat gaji mingguannya dari Zing. Bill menyuruh Zing untuk memotong hutang si Edgar dengan gajinya. Zing menolak karena bisnisnya bukan seperti itu. Bill pun terpancing emosi karena muak dengan pekerjaan sampingannya ini. Dia mengancam jika mereka berani menyentuhnya, seluruh polisi San Francisco akan dikerahkan ke Fung Hai. Selanjutnya, diperlihatkan alur peredaran narkoboy dari satu pengedar besar ke pengedar kecil.
akhirnya uang pemasukan bermuara kembali kepada Yongjun. Sam memberikan catatan pendapatan mereka yang meningkat drastis, ditambah lagi dengan pemasukan tambahan menjaga pabriknya Penny. Meskipun bosnya adalah Yongjun, tapi jelas di sini otak dari keberhasilan mereka adalah Sam. Seriously? No. Zing datang ke toko Chow karena pesanan belatinya tidak kunjung datang. Chow beralasan polisi telah merampas semuanya, lagian Zing tidak memberinya uang muka. Chow tidak bisa mempercayainya karena pesanan bosnya Zing yang sebelumnya tidak dibayar. Dan karena itu, Chow menjebaknya hingga mati, tuduh Zing kepadanya. Zing lalu melemparkan uang mukanya. Dia juga memperingatkan orang yang bekerja kepadanya cepat atau lambat tidak bisa berpaling darinya. Dengan menggunakan daging kambing yang telah dikuliti, Lee mencoba mempraktekkan jurus cincangnya untuk mengetahui sejauh mana kerusakan tulang yang dialami korban. Dari hasil analisanya, ahli pedang yang sedang diburu polisi itu bukan orang sembarangan, karena dia nilai mampu merontokkan tulang manusia dalam sekali tebas. Lee santuy saja saat Kapolres San Francisco marah karena kantornya dianggap kandang jagal. Bill mengundang Lee untuk makan malam di rumahnya. Yongjun dan Sam baru terkejut saat melihat beberapa pria Tionghoa yang baru sampai di kota ini disambut Father Jun. Salah satu dari mereka bernama Hong yang terlihat beda dari pria lainnya. This is your big plan? Chinese hatchets? And we need to give us the room. Get the fuck out! Yongjun kecewa kepada ayahnya karena petarung yang didatangkan ini justru membuatnya terlihat bodoh. Karena dianggap tidak mampu dan tidak bisa dipercaya bahkan oleh ayahnya sendiri. Kekalahan Sam dalam pertarungan dengan Longzi ternyata sampai juga ke telinga Hong meskipun saat itu dia masih di Tiongkok. Ketika Yongjun datang, Hong memohon kepada mereka berdua untuk mengantarnya ke rumah bordil. Karena selama berminggu-minggu ini, si otongnya ikut terombang-ambing di atas kapal. Jika mereka tidak mau, mending bunuh saja dirinya. Sophie sudah berada di ruang kerja Larry untuk melihat peta San Francisco. Beberapa pabrik yang mempekerjakan orang Cina akan dilingkari saking bencinya Larry kepada etnis Tionghoa itu. Tapi Sophie justru menyukainya dan setelah itu mereka pun celepon. Ternyata si Hong ini adalah salah satu pria yang sukanya Chow makan Chow. Yongjun khawatir ayahnya tahu jika dia tidak memesan opium dari Tiongkok. Sam memintanya jangan mundur. Jika Father Jun tahu, kita tinggal perlihatkan keuntungannya. Meskipun Yongjun belum menyukainya, Hong akan membuktikan dirinya rela bertarung atau mati untuknya. Hong lalu dibawa ke sebuah lokasi untuk menunjukkan ciri khas gangster Fung Hai dengan tato wajahnya. Setelah Hong tahu mereka adalah salah satu musuh dari Hopway, ini yang dilakukannya. Ternyata pria Homring ini bukan orang sembarangan. Keahlian bela dirinya cukup gila dan Yongjun suka dengan itu. I'm kind of starting like We can work with crazy. Chow menemui Mei Ling untuk minta bantuan menjauhkan Zing dari tokonya. Menurutnya, ketua Fung Hai itu buruk untuk bisnisnya, apalagi dia berani mengancamnya. Sebagai informan sekelas peramal, Chow sudah tahu jika Fung Hai baru saja terlibat perkelahian dengan Hopway. Itu artinya Hopway sengaja memancing Fung Hai berbuat kesalahan agar Mei Ling yang mendapat getahnya. Sophie kini tahu jika Larry akan meledakkan pabrik-pabrik yang mempekerjakan orang Tionghoa sampai keinginannya untuk mengusir mereka semua dari negara ini dikabulkan. Tidak seperti pria umumnya, Buckley yang sangat apik dengan kebersihan memandikan dulu wanita PSK-nya. Chow dan Leong ngobrol santuy di pasar malam sambil menikmati bubur kacang. Dia mendengar gangster Sui Sing dibantai seperti binatang. Leong tidak sabar ingin membunuh Zing meskipun Mei Ling tidak sepaham dengannya. Karena cara kasar itu bukan solusi terbaik, karena Chow punya cara lain yang lebih lembut untuk menyingkirkan Zing. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh Zing ini? Lanjut, Lee berterima kasih kepada Bill dan Lucy untuk makan malam ini. Dia merasa membebani mereka, tapi Lucy justru senang dia menganggap Lee sebagai keluarganya. Setelah Lee pulang, Bill sebat dulu di luar, tapi tiba-tiba kelompok Fung Hai muncul mengancam akan membunuh anak dan istrinya. Ethan, dishes. Molly's asleep. Finally. I finished those. To say your prayers. Alright, Dad. Untung saja Lee kembali datang melepaskan tembakan kepada mereka hingga ini yang terjadi.
Lee dan Bill bahkan Lucy terlibat perkelahian berdarah dengan anggota Fung Hai ini. Untung saja mereka berhasil membunuh mereka semua. Ethan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Setelah serangan tersebut, Lee berjaga di luar sampai menunggu bantuan dari rekan-rekan mereka. Tak lama kemudian, 2 polisi datang untuk membawa Lucy dan anak-anaknya ke lokasi aman yang jauh dari kota ini demi keselamatan mereka. Lucy kecewa kepada Bill karena anak-anaknya menjadi korban atas kesalahannya. Bill akhirnya mengaku kepada Lee bahwa serangan ini terjadi karena dirinya bekerja sebagai penagih hutangnya Fung Hai. Lee marah dan menampar Bill karena serangan yang dilakukan Fung Hai terhadapnya beberapa bulan lalu adalah bentuk ancaman untuk Bill. Lee kecewa karena seharusnya Bill memberitahunya. Penny mengajak pria bernama Spencer yang dijodohkan oleh kakaknya ke bar Bensi. Kemudian Sophie mengajaknya menyaksikan pertarungan gaya bebas. Spencer cukup terkejut dan ketakutan apalagi ketika Larry datang menceritakan ganasnya duel maut ini. Anak mami ini jelas makin tidak nyaman dan memilih untuk pulang. Sedangkan Sophie memilih untuk bersama Larry. Seorang pengusaha laundry bermaksud untuk meminjam uang $300 kepada Mei Ling untuk dipergunakan mengelola bisnisnya. Melihat prospek bisnisnya cukup menjanjikan, Mei Ling akan memberinya $1.000 bukan pinjaman lagi, tapi kerjasama yang akan menguntungkan kedua belah pihak dan perlindungan usahanya. Leong tidak mengerti dengan jalan pikiran Mei Ling. Menurutnya, kita ini pejuang bukan tukang cuci. Justru, Mei Ling mempersiapkan semua ini agar mereka bisa bertahan hidup ketika pemerintah menerapkan aturan yang ketat untuk etnis Tionghoa. Seluruh polisi San Francisco sedang mempersiapkan diri untuk serangan balasan ke markas Fung Hai. Tiba-tiba, Chow datang untuk menemui Bill. Dia memberitahu serangan ini tidak akan efektif karena mereka sudah mempersiapkan jebakan dan lagian Zing tidak berada di sana. Informasi pentingnya adalah Chow menyebut Zing ahli pedang yang sedang diburu polisi. Padahal dia tahu Toilah yang sebenarnya. Chow sengaja bermain cantik agar ketua Fung Hai itu menjadi kambing hitam dari berbagai pembunuhan yang terjadi. Chow meminta waktu 2 hari untuk mendapatkan buktinya, setelah itu barulah polisi bertindak. Sebagai imbalannya, Chow hanya meminta persenjataan yang dirampas dari tokonya dikembalikan lagi kepadanya. Apakah Bill akan sepakat? Setelah tadi malam Larry dan Sophie terlibat kisah ranjang, di pagi harinya adik dari Penny ini melihat sisi lain dari Larry yang sedang membagikan sarapan untuk orang miskin Irlandia. Sophie bertanya mengapa pabrik kakaknya belum menjadi target. Alasannya karena pabrik Penny dijaga oleh gangster Hopway. Yongjun memberi pelajaran kepada anggota barunya karena melecehkan otongnya Si Hong. Bet you'd still suck it. Just saying. Shut the fuck. In every fucking hole. Did you fuck with me? Get me? That goes for all you salty fucks. What the fuck is going on? Wali kota mendukung langkah Kapolres untuk menyerang markas Fung Hai karena sejalan dengan visi misinya. Tak diduga, Bill datang untuk membatalkan rencana serangan ini meskipun keluarganya menjadi korban. Dia beralasan Fung Hai sedang mempersiapkan jebakan. Tidak mau anak buahnya menjadi korban, Bill meminta waktu beberapa hari hingga mereka lengah. Akhirnya, wali kota setuju dengan rencana ini. Buckley mengingatkan Black tentang dukungan senator yang penting untuk pemilihan wali kota selanjutnya. Dia membutuhkan aksi yang tegas untuk etnis Tionghoa. Seorang Shaolin mempertunjukkan kemampuan bela dirinya di kawasan Chinatown. Tampak hadir Mei Ling yang kagum dengan pertunjukannya. Tak lama kemudian, Toy pun ikut menyaksikan sambil memberikan sebagian uangnya. Mei Ling lalu memanggilnya untuk mengingatkan kedudukannya saat ini. You. Feels like we've already... Of course. Everyone does. Or maybe you just think you're better than me. I was distracted by the exhibition. Toy minta maaf lalu membungkuk memberi hormat kepadanya. Kepada sejumlah awak media, Black mengecam bentuk serangan kepada polisi yang dilakukan Fung Hai.
Dan karena itu, dia berharap aparat segera menangkap pelakunya agar warga asli Amerika di San Francisco bisa bekerja dengan aman. Dia juga mendorong undang-undang khusus tentang etnis Tionghoa segera direalisasikan. Sam mendapat bayaran dari pekerjaannya melindungi pabrik milik Penny. Mereka membahas kembali hubungan pribadi dan hampir saja celepot, tapi karyawan Penny keburu datang. Larry dan anak buahnya mendekati Sam yang sedang bertugas menjaga pabrik. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka karena Larry ingin mengusir Sam dari lokasi ini. Sam mengingatkan Larry karena seharusnya dia yang introspeksi diri kenapa banyak orang Amerika yang tidak mau mempekerjakannya lagi. Karena melihat Sam dengan 3 anak buahnya yang membawa kapak, Larry memutuskan untuk mundur. You know you want to. You and me. We have someone to finish. I'll be the chink in the fancy fucking suit. Toy menyerahkan satu gadisnya kepada Nona Dapen yang peduli dengan masa depan wanita muda yang bekerja di rumah bordil. Dia akan menempatkan para wanita itu di kebun anggurnya agar bisa hidup secara mandiri. Bahkan dia mengajak Toy untuk ikut ke lokasi itu agar dia bisa melihat langsung kehidupan mereka di sana. Black kembali menekan istrinya untuk memecat seluruh pekerja Tiongkoknya. Jika tidak, dia mengancam akan menarik kontrak proyek jalur kereta. Penny yang cerdas justru balik mengancam karena dari draft perjanjiannya jelas jika wali kota dengan sepihak memutuskan kontrak tersebut, maka dia harus membayar penuh plus tuntutan hukum. Setelah terlibat adu mulut dengan suaminya, Penny meluapkan kekecewaannya kepada Sophie karena menolak pria yang dia jodohkan. Penny yang sakit hati memilih pergi lagi ke bar. Ternyata Nichols yang ditemui Mei-Ling adalah detektif swasta. Dia ditugaskan untuk menyelidiki Buckley. Mei-Ling mengancam dengan pistolnya karena pria ini sudah menghabiskan bayaran tapi belum memberikan informasi penting dengan alasan Buckley pintar menghilangkan jejaknya. Dia mendapat info tentang sebuah foto di lokasi yang cukup jauh dan dia perlu waktu untuk mendapatkannya. Sophie memberitahu Larry tentang jalan rahasia ke lokasi pabrik kakaknya. Dia tahu ini karena mendiang ayahnya pernah mengajaknya melewati jalur tersebut. Meskipun dia warga Amerika dan Larry Irlandia, dia tidak peduli dan siap menanggung resikonya. Lee yang sedang gusar datang ke bar milik Toy. Di sana, Lee bisa merasakan nikmatnya opium Tiongkok. Sedangkan Chow membutuhkan pedang milik Toy untuk digunakan sebagai barang bukti seakan itu adalah milik Zing. Chow hanya minta satu imbalan setelah Zing tertangkap atau mati. Imbalan apakah itu? Terungkap jika mantan kekasih Chow yang melahirkan anaknya adalah seorang PSK. Apakah permintaan Toy itu berhubungan dengan wanita ini? Kemudian, Sophie memandu Larry dan anak buahnya melalui terowongan untuk meledakkan pabrik peninggalan ayahnya. Karena kecewa kepada kakaknya, Sophie sepertinya tidak peduli sama sekali jika pabrik ini akan hancur. Tiba-tiba, anggota Hope yang bertugas menjaga pabrik ini menciduk mereka. Feet, yeah? If you see the chinks coming, you could... Right. I think so. Sempat terjadi perkelahian hingga Larry berhasil menghabisi mereka semua. Setelah peledak dipasang, Larry segera berlari membawa Sophie keluar. Dan selanjutnya ini yang terjadi. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.